Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat di mana saja kita berada. Kali ini Andi Ridwan Channel akan membagi informasi terkait dengan penyusunan RKS tahun 2021. Bagaimana sih cara mendownload RKS tahun 2021, bagaimana proses penyusunannya mulai dari awal sampai akhir, dan bagaimana cara kita menginput kertas kerja di aplikasi RKS tahun 2021 dengan mengikuti petunjuk teknis juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021. Seperti itu ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, bagaimana cara kita mendownload aplikasi RKS tahun 2021? Bisa kita ketik Google. Ini ya. Ketik Google RKS 2001, kemudian kita enter. Nah, muncul unduhan RKS, kita klik kanan. Ini muncul yang ini. Nah, di sini atau bisa kita langsung copy linknya, baru enter, bisa juga. Baru kita masuk ke unduhan. Kita masuk unduhan. Nah, habis unduhan kita install, kita klik 2 kali, kemudian kita instalasi. Nanti aktivasinya itu nanti koordinasi dengan dinas ya. Seperti itu cara untuk instalasi RKS-nya. Nah, kalau sudah ada aplikasi RKS di laptop teman-teman, seperti tinggal kita login saja. Sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu bagaimana cara kita melakukan penyusunan RKS tahun 2021 ya, dengan petunjuk sesuai dengan SK lampiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Maluku. Untuk wilayah Pemda Kota Tual, SMP-nya itu 1.480.000, kemudian SD-nya itu ya 1.100.000 ya. Ya, kemudian dikalikan dengan jumlah siswa atau secara otomatis. Nah, ini sudah ada semuanya, kita tinggal cari kita punya kota masing-masing. Ini nanti saya bagi ke link deskripsi YouTube saya. Kita pilih Kota Tual Provinsi Maluku ya. Ya, ini Kota Tual. Jadi sekolah dasar 1.190.000. Kemudian sekolah menengah pertama 1.480.000. Sekolah menengah atas 2.020.000 ya, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui pagu kita, jumlah siswa, kalau di sekolah saya, kita cek kalkulator ya. Di sekolah saya update peserta didik per 31 Agustus 2021 itu 438. Ini manualnya cara kita mengetahuinya. 438 dikali berapa? 1.480.000 sama dengan ini selama 1 tahun yang kita kelola 648.240.000. Kemudian kita bagi per masing-masing tahap. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Tahap 1 itu alokasinya dari Januari sampai Maret. Kali 30%. Iya. Sama dengan 194.472.000. Ini pertanggungjawaban dari Januari sampai Maret 2021. Kemudian kalau untuk 40%-nya ya 259.296.000.
30%-nya lagi tahap 3 194.172.000. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah membagi per masing-masing tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita juga harus mengikuti Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Di sini dalam aturan ini sekolah diberi keleluasaan, kebebasan untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan memperhatikan pos-pos penting. Ada beberapa poin penting, saya langsung ke sana saja. Poin pentingnya ada 10. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, terakhir adalah pembayaran honor. Jadi semuanya item ini itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan ya anggarannya masing-masing sekolah. Oke, sekarang kita masuk pada RKS-nya. Ya, RKS-nya kita input sesuai dengan kita login sekolah masing-masing ya. Iya, kita login sesuai dengan sekolah masing-masing. Ini nanti saya kemudian kita pilih tahunnya ya. Ada tahun 2020, 2019, 2018. Kita pilih tahun 2021. Ya, untuk RKS versi 3.0 ini bagusnya kita bisa memilih tahun 2021 kita login. Iya. Setelah kita masuk pertama kali, kita input dulu kuasa pengguna anggaran, penanggung jawab, kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, baru kita simpan datanya. Begitupun pada bulan September sampai Desember. Kalau sudah selesai, kita simpan datanya. Setelah itu kita lakukan aktivasi kertas kerja. Sebelum kita masuk ke situ, kita lakukan sinkron dulu ya. Sinkron, kita klik sinkron, lakukan sinkronisasi. Ya. Sinkronisasi selesai. Ya, setelah kita sudah melakukan sinkronisasi dalam aplikasi Arkas, maka secara otomatis dana kita ini akan muncul sesuai dengan jumlah siswa update terakhir tanggal 31 Agustus 2020. Kemudian kita lakukan aktivasi kertas kerja. Ini kita sudah lakukan, klik, kemudian kita masuki kertas kerja, kita ambil sumber dana bos reguler ya. Di sini saya sudah selesaikan semuanya dengan memperhatikan poin-poin yang tadi ya. Tahap 1 itu 30%, tahap 2 itu 40%, tahap 3 itu 30%. Nanti kita tuangkan dalam dari Januari sampai Desember ya, Januari, Februari sampai Desember. Untuk tahap 1 itu Januari sampai Maret. Kemudian untuk tahap 2 itu bulan April sampai Agustus. Kemudian tahap 3 September sampai Desember dengan mengacu pada poin-poin ini ya. Juknis nomor 6 tahun 2001. Baik, kita akan bahas poin per poin. Bagaimana cara kita masukkan kertas kerja pada poin 1 penerimaan peserta didik.
Ya, penerimaan peserta didik baru itu di dalamnya ada kegiatan penerimaan peserta didik baru. Berarti ada panitianya, ada konsumsinya, ada MOS ya, ada MOS. Maka kita masukkan dulu panitia. Masukkan panitianya itu kita pilih tambah baru ya. Kita pilih tambah baru, kemudian kita pilih peserta didik baru ya. Kita pilih, ketik aja di sini peserta didik baru. Nah, ini akan ada muncul. Ada nih pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru ya. Karena ini saya punya sudah selesai. Pelaksanaan peserta, kita klik OK ya, kita klik OK. Karena sudah selesai ya, kita cancel ya. Ya, ada muncul ya. Tunggu, kita pindahkan ke sini. Kayak kita cancel ya, karena kita sudah selesai buat. Kita masuk ke situ, contoh yang sudah ada saja. Kita lihat peserta didik baru PPDB ya. Ini PPDB. Di dalam PPDB itu ada kita bisa belanjakan HTK. HTK ini harus sesuai dengan standar biaya yang ada. Ada makan minum, ada honor panitia. Ini honoran panitia, kita masuk ke sini. Kita lihat bagaimana caranya. Ya. Data. Ini dalam peserta didik baru itu panitianya itu ada berapa orang? Katakanlah ada 10 orang. Ada berapa hari? Ada 6 hari contohnya ya. Contoh bisa menyesuaikan dengan anggaran kita. Bisa 3 hari, bisa 6 hari, bisa 5 hari ya, sesuai dengan anggaran kita. Kemudian rata-rata berapa ya, rata-ratanya untuk standar biaya kita di sini dalam satu kali perjalanan itu 100.000. Kita ketik di sini harga satuan 100.000. Orang, satuan itemnya adalah orang hari. Ada banyak sini ya, kita pilih orang hari. Lalu kita masukkan biasanya kegiatan penerimaan peserta didik baru ini biasanya pada bulan Juni ya. Pada bulan Juni kita masuk ke, kita centang bulan Juninya, kemudian kita ketik 10, kemudian pada volume 2 nya kita ketik berapa hari, kan 5 hari, kita ketik 5. Di sini saya contoh ada 6 hari, dan kita klik OK. Seperti itu ya. Jadi untuk PPDB poin pertama itu belanja akomodasi dan transportasi panitia itu selama 6 hari. Contohnya per hari itu dibayar 100.000 contoh ya. Kemudian ada yang kedua lagi adalah makan minum panitia. Makan minum panitia saya kasih contoh di sini. Itu makan minum panitia, caranya tadi di kegiatan ini kita ketik saja peserta didik baru ya, sesuai dengan jenis ya, peserta didik baru. Nanti muncul seperti ini, baru kita klik. Kemudian di kode rekeningnya kita klik mau pos apa, apakah pos belanja makan minum, apakah pos belanja akomodasi transportasi. Tinggal kita ketik saja makan minum atau akomodasi, langsung muncul. Nah, di sini pos yang kedua adalah makanan minum untuk panitia. Makan minum ya, dalam juknis itu ya bisa maksimal 62.000 ya, 62.000 sampai 70.000. Di sini supaya saya tidak terlalu terhitung panjang, maka saya genapkan saja 60.000 contoh ya. Ini contoh 60.000. Bisa menyesuaikan, bisa 50.000 ya. Kalau dengan pajaknya mungkin 50-60.000 ya, seperti itu. Oke, kita klik Juni ya. Kemudian berapa panitianya? Ada 10 orang. Kali berapa hari? 6 kali 6 sini. Dia secara otomatis akan mengisi jumlahnya. Kalau 10 kali 6 kali 60.000 berarti otomatis 3.600.000. Kita klik OK, selesai. Kemudian poin apa lagi? Poin ketiga mungkin dalam PDB itu ada ATK ya, ada ATK. Kita belanja ATK sesuai dengan kebutuhan.
sama seperti belanja ATK itu. Di sini kita isi sesuai kegiatannya, itu adalah penerimaan atau peserta didik baru, nanti dia muncul. Kemudian kode rekeningnya kita klik ATK atau alat tulis kantor, nanti dia muncul. Belanjanya di sini ada banyak. Nah, sini ATK banyak ya. Ini ATK, ini ada ATK, ada belanja yang lain. Ini ada belanja bahan-bahan bangunan, ada banyak ya. Ada belanja banyak. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada pos PPDB kita belanja ATK, kita klik ini, kita oke. Kemudian di sini macam-macam belanja ATK itu ada banyak. Jadi mengikuti standar biaya yang ada di masing-masing. Kertas folio standar biaya kita di sini adalah 70.000. Ya, ketik kertas HVS folio. Kalau kita klik ini akan muncul barang-barang ATK yang sudah ada harganya. Terus bagaimana bila barang itu sudah ada standar biaya yang ada? Maka kita pilih yang tidak ada harganya. Kita kursor ke bawah, terus ya kita pilih, kita klik kertas aja di sini. Kita ketik kertas, ya, baru kita kursor ke bawah. Nah, ini yang tidak ada harganya. Oke, kita klik kertas HVS Quarto A4 atau folio F4, seperti itu ya. Seperti itu sudah terisi. Nah, itu untuk pos PPDB. Sekarang kita masuk ke pos pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini bisa kita masuk ke belanja modal, seperti belanja buku ya, belanja modal. Oke, contoh perpustakaan belanja buku ya, belanja buku contoh. Sama tadi caranya, tambah baru itu caranya sama dengan cara kita ketik perpustakaan. Nah, sini perpustakaan itu ada banyak kegiatannya. Bisa pemanfaatan, bisa penyusunan program perpustakaan, bisa pengadaan buku, banyak ya. Ada pengadaan buku, pengadaan referensi ya. Ada pemeliharaan program perpustakaan, ada banyak. Tergantung dengan kebutuhan kepala sekolah dan sekolah yang ada di situ. Oke. Caranya sama. Kemudian kode rekening setelah perpustakaan, kita kebetulan saya di sini belanja buku ya. Contoh belanja buku. Kita cari belanja buku ini, belanja buku. Belanja buku. Nah, contoh ini belanja buku ya. Nah, jadi dia masuk di pembiayaan pengembangan perpustakaan, pengadaan buku perpustakaan pembacaan. Baru kita pilih belanja modal buku. Kita cari belanja modal buku di sini. Kita cari belanja modal buku. Jadi jangan sampai beda ya, jangan sampai jadi kegiatan dengan kode rekening itu dengan uraian kegiatan itu harus sinkron ya, harus sinkron. Contohnya kita pengadaan buku perpustakaan, maka kita cari belanja modal buku apa saja yang berkaitan dengan itu. Nah, contohnya belanja modal buku-buku umum, kita cari belanja modal buku dulu. Modal buku. Atau kita ketik saja ya, kita ketik buku. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita buku. Di sini ada banyak ya. Seperti tadi ATK-nya. Nah, ATK-nya. Nah, ini ada buku banyak ya. Ya, ini buku. Oke, sudah. Baru kita sesuaikan apa kita belanja per paketnya berapa, 10.500.000 kah berapa. Oke, itu contoh seperti itu. Modal buku. Kemudian kita masuk pada ya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Biasanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini itu biasa kita belanjakan untuk kebutuhan remedial, kemudian kebutuhan daring, BDR, ekstrakurikuler, contohnya kegiatan kepramukaan, kegiatan seni dan budaya, lomba OSN. Kita lihat pada bulan-bulan berapa tahun lalu diadakan kegiatan ekstrakurikuler pembelajarannya,
seperti itu. Kemudian kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester, ada ujian sekolah, pelaksanaan administrasi sekolah, itu kita belanja ATK, belanja fotokopi, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Ini kita bisa masuk pada kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan penyusunan media pembelajaran, penyusunan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ada banyak kegiatannya ya, tinggal ketik saja profesi guru dan tenaga pendidikan seperti yang saya contohkan. Kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa, ini bisa kita masukkan jasa listrik atau internet, IndiHome, kemudian air. Kita mau lakukan bagaimana supaya sekolah kita masuk PAM, kita rencanakan di situ. Kemudian pelaksanaan administrasi sekolah sama pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Mungkin kebutuhan sekolah tahun ini kita melakukan pengecetan, melakukan perbaikan kerusakan ringan, seperti itu. Kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran, kita dalam jenis bisa dibebaskan untuk membeli alat-alat seperti printer, komputer, laptop, itu bisa ya sesuai dengan kebutuhan anggaran kita ya. Beli kipas angin atau beli alat rumah tangga, beli COVID-19, belanja untuk kebutuhan COVID-19, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, itu bisa ya, seperti itu. Oke, intinya setelah kita masukkan pos-pos semua kebutuhan yang ada disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki, setelah selesai baru kita lakukan pengesahan. Kita lapor ke dinas. Setelah selesai laporan ke dinas, kemudian kita print RKA kita. Bisa kita rincian kertas kerja triwulan, dia akan muncul seperti ini. Ini rincian kertas kerja triwulan, dia akan menampilkan triwulan 1, 2, 3, 4 itu. Ini selesai dengan pos-pos yang sudah ya. Iya, kita hapus. Kemudian kita bisa tampilkan juga per tahap ya, yang per tahap gitu. Saran saya ya di print dua-dua aja, di print per tahapnya dan triwulannya. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai bagaimana proses penyusunan, download, kemudian input RKS sampai tahap pengesahan, seperti itu. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.